Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Anak-anak, pertemuan lalu sudah mengerjakan LKPD mengenai fungsi dan organ tumbuhan ya. Coba kita cocokkan hasil pekerjaan kalian kali ini. Kemarin yang disebut organ tumbuhan, kira-kira apa saja ya? Kalau organ pada manusia ada jantung, ada paru-paru, ya, ada peredaran darah, pembuluh darah, darah, dan seterusnya. Nah, kalau pada tumbuhan, manakah yang disebut organ tumbuhan? Ya, benar sekali. Yang termasuk organ dari tumbuhan adalah bunga, daun, akar, buah, batang, dan seterusnya. Dan tiga organ yang paling penting yaitu akar, batang, dan daun. Ya, itu organ yang sangat penting sekali bagi tumbuhan. Ya, baik anak-anak, kita akan membahas organ-organ dari tumbuhan ini, di mana tumbuhan itu sama dengan manusia. Dia termasuk makhluk hidup, ya, yang memenuhi ciri-ciri dari makhluk hidup. Salah satunya bernafas, memerlukan makan, iritabilitas, berkembang biak, tumbuh, dan seterusnya. Baik anak-anak, kita awali dengan organ akar. Kita lihat di dalam akar dari tumbuhan, ada yang namanya ujung akar ini, ujung akar. Lalu ada serabut akar, ada batang dari akar ya. Nah, semua ini ada manfaatnya. Ya, kita tahu bahwa yang namanya serabut akar ini tugasnya menyerap air dan hara dari tanah untuk masuk ke dalam akar dan diteruskan nanti ke organ yang lain. Karena tumbuhan ini memerlukan air tentu saja. Ya, memerlukan air untuk proses fotosintesis untuk keberlangsungan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, di sini juga ada yang namanya ujung akar. Di sini ujung akar nih berisi nih, tudung akar. Ini bagian dari akar yang bisa terus menembus ke dalam tanah. Lalu di sini ada daerah yang diferensial atau daerah yang di sini untuk pemanjangan daerah pembelahan sel. Berarti ini daerah untuk pertumbuhan dari akar tersebut. Ya, kalau serabut akar untuk menyerap air dan hara, kalau tudung akar, ujung akar untuk menembus tanah, ya. Kalau ini adalah daerah untuk pertumbuhannya. Nah, di akar juga ada batang akar, di mana batang akar ini fungsinya sama dengan batang dari tumbuhan. Nah, bentuknya strukturnya seperti ini. Jadi anak-anak kalau ingat ya, pada dikotil dan monokotil ada perbedaan. Kalau monokotil kan berbiji tunggal, kalau dikotil berbiji ganda. Ya. Nah, ternyata strukturnya berbeda. Kalau dikotil itu pasti punya kambium, di mana jaringan pengangkutnya terikat, ya. Sedangkan kalau monokotil, nah ini kambiumnya tidak tampak, sedangkan silem dan flum itu jaringan pengangkutnya acak, letaknya acak anak-anak. Tapi sama yang paling luar ini pasti epidermis, jaringan yang tugasnya melindungi, ya, epidermis. Setelah itu ada kortek, ini juga ada kortek ya. Nah, bagian ini endodermis. Nah, ini kalau pada dikotil ya ada yang namanya kambium. Nah, di dalam sini pasti ada silem dan flum sebagai jaringan pengangkut pada tumbuhan. Masih ingat ya, fungsi silem dan fungsi flum. Oke, anak-anak, selanjutnya bagaimana air dan hara tadi bisa diserap sampai ke daun? Ya, kita tahu bahwa air dan hara itu masuk ke dalam akar tumbuhan secara osmosis. Yang dimaksud osmosis adalah masuknya cairan atau zat dari tempat yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Ya. Jadi dari tempat yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya lebih tinggi. Nah, cairan dari tanah akan masuk ke dalam akar, diserap oleh akar dan masuk ke bagian akar dan dilanjutkan ke batang sehingga sampai ke daun, sehingga bisa dimanfaatkan untuk proses
fotosintesis. Nah, itulah anak-anak yang dimaksud proses osmosis. Jadi osmosis terjadi saat air dan hara diserap oleh rambut-rambut akar yang ada pada akar ini. Nah, setelah itu, setelah masuk secara osmosis, maka oleh jaringan pengangkut yang bernama silem akan dibawa ke akar, batang, sampai ke daun. Di daun, air tadi akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Nah, bisa kita katakan ada 3 hal yang menyebabkan air dan hara ini bisa sampai ke daun. Yang pertama tadi adalah daya tekan akar tadi ya, yaitu merupakan proses osmosis. Lalu ada lagi yang menyebabkan daya hisap daun. Karena daun adalah tempat pengatur pengeluaran. Sehingga saat daun memerlukan air, dia akan menghisap air melalui jaringan pengangkut yang ada pada organ tumbuhan tadi. Jadi yang kedua adalah daya hisap daun, ya. Lalu yang ketiga adalah proses kapilaritas. Jadi proses kapilaritas masih ingat ya, yaitu proses di mana menyerapnya cairan melalui pembuluh-pembuluh halus yang terdapat pada organ tumbuhan ini. Nah, 3 hal ini sangat penting ya. 3 hal inilah yang menyebabkan air dan hara di dalam tanah bisa menyerap masuk sampai ke daun. Baik, selanjutnya ada organ daun. Organ daun ini adalah organ yang sangat penting bagi tumbuhan karena di organ daun ini ada bagian-bagian yang bisa melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan membuat makanan sendiri. Mari kita kenali bagian-bagian dari daun ini. Kita lihat bagian atas ini yang mengandung kutikula. Di sini seperti lapisan lilin yang melindungi dari daun. Lapisan kutikula ini bagian epidermis atas, ya. Lalu di sini ada jaringan palisade, ya, berjajar ini atau sering disebut dengan jaringan tiang. Nah, di bawahnya ini adalah jaringan spon. Ya, jaringan spon. Nah, kita lihat di sini seperti spon, jadi ada rongga-rongganya. Karena di sini tempat bertukarnya O2 dan CO2, nanti yang akan keluar melalui lubang ini yang disebut stomata. Nah, anak-anak, seluruh bagian ini mulai dari palisade atau jaringan tiang sampai jaringan spon, ini disebut dengan mesofil. Di sini ada terdapat beberapa klorofil ya, tapi paling banyak klorofil itu terdapat di palisade atau jaringan tiang. Nah, proses fotosintesis ya terdapat di mesofil, tapi paling utama adalah di jaringan palisade ini atau jaringan tiang ini. Nah, ini bagian dari organ tumbuhan yang sangat penting yaitu daun. Jadi kalau kita ditanya di manakah stomata? Stomata letaknya di epidermis yang bawah. Di manakah kutikula? Kutikula letaknya di epidermis bagian atas yang mengandung lapisan lilin. Nah, anak-anak, kita lihat bahwa jaringan pengangkut pada daun letaknya di mana ya? Nah, anak-anak jaringan pengangkut, silem dan floem tentu saja berada di jaringan spon ini. Ya, berada di jaringan spon ini. Silem dan floem berada di sini. Jadi saat air dan hara diangkut melalui silem dari akar sampai batang dan ke daun di sini, maka air dan hara tadi dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk kehidupan tumbuhan ini melalui jaringan pengangkut yang dinamakan dengan floem. Ya, di sini terdapat jaringan pengangkut silem dan floem. Di batang juga ada silem dan floem, serta di akar juga ada silem dan floem. Karena perlunya jaringan pengangkut mengantarkan air dan hara, serta mengedarkan hasil fotosintesis. Ya, selanjutnya bagian dari tumbuhan ada yang kita kenal dengan bunga. Bunga ini bagian tumbuhan yang mengandung organ reproduksi. Di sini ada kelamin jantan dan betina. Pada tanaman yang tampak
bunga yang tampak di gambar ini ada kepala sari sebagai organ reproduksi jantan, dan ini ada kepala putik sebagai organ reproduksi betina. Ini terdapat pada tumbuhan. Jadi pada bunga ya, pada bagian bunga ada yang namanya organ reproduksi dan ada yang namanya perhiasan bunga. Yang dimaksud perhiasan bunga adalah mahkota. Di sini ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak. Ya, inilah yang disebut perhiasan bunga. Ada kelopak, ada tangkai, serta ada mahkota. Ya, demikianlah anak-anak organ reproduksi dari tumbuh-tumbuhan. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dan saya sampaikan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.